Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Miss berharap di pertemuan di tahun 2021 ini kalian masih tetap semangat ya, walaupun masih tetap belajar secara online. Belajar itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh usia, dan tidak dibatasi oleh tempat. Jadi dimanapun kita berada kita bisa belajar. Usia berapapun kita bisa belajar. Dan juga apalagi mau anak kecil, mau orang dewasa harus tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mengulang semua pelajaran di semester 1, Miss mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Kami bersyukur di sepanjang tahun 2020 Tuhan telah memelihara hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, ini adalah hari ke-6 di tahun 2021. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, buat Bapak dan Mama yang masih bisa tetap bekerja. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sampai detik ini. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan semangat yang baru, sukacita yang baru, gairah yang baru supaya kami rajin belajar Tuhan. Kami terus bersemangat belajar walaupun saat ini kami masih tetap belajar secara online. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran Miss mau tanya, siapa yang sudah saat teduh pagi ini? Ayo, kalau belum saat teduh, sebelum nonton video Bible harus saat teduh dulu ya. Oke. Sekarang seperti biasa tetap siapkan Alkitab dan juga siapkan apa? Buku Bible, masih buku Bible semester 1 ya. Jadi perhatikan, kita mengulangi pelajaran materi semester 1. Kita lihat di Bible 301, temanya adalah hidup bagi Tuhan. Oke, di situ ada mengasihi dan mentaati Tuhan, mengasihi dan memuji Tuhan, mengasihi dan menyembah Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, untuk Bible 301 ini ada beberapa tujuan yang nanti kita harus capai selama di semester 1 kemarin. Hasil ulangan semester 1 dan hasil belajar terakhir dari semester 1 anak-anak telah terima, dan Miss berharap dari nilai yang ada itu, prestasi yang sudah kalian capai, kalian masih tetap semangat untuk belajar. Nah, perhatikan di Bible 301 ini ada beberapa tujuan. Pertama adalah kita bisa menjelaskan tentang mengapa Abraham taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa menjelaskan tentang Paulus dan Silas. Dan yang ketiga, bagaimana bangsa Israel berdosa dalam penyembahan mereka. Dan yang keempat, menjelaskan bagaimana Daniel melayani Tuhan. Nah, semua materi ini Miss akan rangkum secara umum karena di semester 1 kita telah lewati dan anak-anak telah mendapatkan hasil yang terbaik. Kita lihat di temanya itu hidup untuk Tuhan. Nah, Miss mau tanya dulu, adakah yang masih ingat apa itu hidup untuk Tuhan dan bagaimana kita mengasihi dan mentaati Tuhan? Di video-video sebelumnya Miss sudah menjelaskan bahwa bukti seseorang mengasihi dan mentaati Tuhan adalah taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah. Itu adalah salah satu dari bukti nyata bahwa kita mengasihi dan mentaati Tuhan. Apa gunanya kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita? Apa gunanya kita berkata bahwa kita mentaati Tuhan, tapi kita tidak mentaati orang tua di rumah, kita tidak mentaati guru? Nah, sekarang ini sudah dari bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah bulan Januari 2021. Gimana anak-anak rasa selama belajar di rumah dengan orang tua seperti apa? Nah, mumpung ini masih tahun baru hari ke-6 di tahun 2021, Miss mau mengajak anak-anak kelas 4 untuk introspeksi diri. Introspeksi diri itu artinya melihat
ke dirinya selama 6 hari ini, apakah saya sudah taat kepada bapak atau mama di rumah, taat kepada kakak, taat kepada oma atau opa di rumah, atau saya masih melawan. Kalau masih melawan, nah sekarang ambil keputusan untuk tidak melawan lagi, tapi mentaati apa kata orang tua. Semua yang disampaikan oleh orang tua itu baik buat diri kita. Oke? Jadi supaya salah satunya adalah menyenangkan hati Tuhan, itu mentaati orang tua. Kalau kita mentaati orang tua sama dengan kita mentaati Tuhan. Oke, kita lihat selanjutnya. Tadi Miss ada sampaikan di situ bahwa Abraham mengasihi dan mentaati Tuhan. Di video yang sudah lewat itu Miss sudah sampaikan bagaimana Abraham taat kepada Tuhan. Terbukti Abraham taat kepada Tuhan pada waktu dia menyerahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu. Padahal anaknya Abraham berapa? Banyak apa? Cuman satu Ishak. Tapi waktu Tuhan minta anak itu, Abraham siap sedia tanpa protes. Abraham langsung mempersembahkan Ishak. Tapi pada akhirnya Tuhan menyediakan korban persembahan yang terbaik, yang beda, bukan Ishak. Jadi itu Tuhan melihat hati Abraham. Nah, itu contoh dari Alkitab ya. Kita lihat lagi selanjutnya di Bible 302. 302 itu temanya adalah kehidupan Yesus Kristus. Kan beberapa hari yang lewat ini kita baru rayakan apa? Natal. Kenapa Yesus lahir di dunia? Harus bisa jawab ya, karena Miss sudah pernah sampaikan itu di video sebelumnya. Jadi tujuan Yesus lahir ke dunia adalah menyelamatkan semua orang di dunia. Jadi Yesus lahir di dunia dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi bagi semua orang atau bagi seisi dunia. Yesus mati di kayu salib. Jadi kalau orang bilang, Yesus itu Tuhannya orang Kristen, tidak, Yesus itu Tuhannya semua orang. Hanya beda, kalau di sekitar kita itu kan beda-beda agama. Tapi orang Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus, begitu. Kalau orang-orang yang Muslim atau kaum Kedar itu mereka mempercayai apa? Muhammad. Nah, kita lihat ya. Kelahiran Yesus ini sudah jelaskan bagaimana proses kelahiran Yesus. Itu anak-anak boleh nonton kembali di video-video sebelumnya, bagaimana malaikat Gabriel datang menemui Maria sampai Maria mengandung dan melahirkan seorang anak dan diberi nama siapa? Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Oke, kita lihat lagi selanjutnya di Bible 303. Itu rencana Allah bagi Yusuf. Nah, ini cerita yang sangat unik ya. Bagaimana Yusuf diangkat oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang beda-beda. Contohnya Tuhan punya rencana yang beda buat setiap ciptaannya. Contoh kayak Misara, ya Tuhan punya rencana buat Misara jadi guru. Nah, mungkin anak-anak yang lain Tuhan punya rencana tersendiri. Jadi Miss berharap kalian tetap semangat sampai mencapai rencana Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana prosesnya Yusuf sampai diangkat menjadi sekali di Mesir orang nomor 2, menjadi gubernur di Mesir. Prosesnya itu terlihat susah dan rumit, tapi janji Tuhan itu tetap digenapi dalam hidup Yusuf. Jadi mungkin kayak kalian di antara kita ada yang cita-citanya jadi dokter. Nah, untuk menjadi dokter itu ada prosesnya. Dia harus TK dulu, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu dia butuh waktu. Itu namanya proses. Waktu yang dibutuhkan itu cukup lama sampai nanti dia bisa jadi seorang dokter. Kayak misalnya jadi guru bukan juga langsung jadi guru. SD dulu, SMP, SMA, kuliah baru bisa jadi guru seperti ini. Jadi untuk mencapai sesuatu yang baik harus melewati namanya proses.
Jadi Miss berharap kalian tetap semangat untuk mencapai proses yang Tuhan tetapkan bagi setiap hidup kita. Anak-anak masih ingat Amsal 23 ayat 18 bilang apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan setiap kita itu ada, dan harapan kita untuk menjadi seorang dokter atau guru atau pendeta atau cita-cita yang lainnya itu ada. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Oke? Kalau ada pertanyaan yang anak-anak belum memahami tentang materi semester 1, silahkan tanya Miss ya. Miss tunggu. Oke, untuk rangkuman materi semester 1 hari ini sampai di sini. Miss mengajak kita semua berdoa ya. Kita sama-sama berdoa Bapa kami ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.